ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Yang kedua, adakah lafaz doa apabila sedang melakukan suatu amalan terbesit rasa riya? Demikian Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan masalah kalau seorang terlintas hal di dalam hatinya berupa riya atau kesyirikan, ya, bagaimana cara dia mendoakan, bagaimana cara dia menghadapinya? Cara dia menghadapinya adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang baik agar supaya keimanannya diteguhkan. Keimanannya diteguhkan. Iya. Jadi itu kadang ada bentuk-bentuk dari kesyirikat yang terlintas. Maka kita obati dengan memperbaiki dari tauhid. Dia berzikir misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dia berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iya. Atau dia berkata amantu billah. Amantu billah. Atau dia cari dari doa-doa yang mengandung makna keimanan. Karena itu di hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim pernah datang atau Nabi SAW menceritakan bahwa kadang manusia itu didatangi oleh syaitan. Ya, datangi oleh syaitan. Masya Allah syaitannya pintar. Perhatikan ya bagaimana syaitan menyesatkan manusia. Jadi syaitan mula-mula bertanya dulu. Siapa yang menciptakan langit? Ya si hamba menjawab. Sepele kan? Allah pasti yang menciptakan langit. Siapa yang menciptakan bumi? Allah yang menciptakan bumi. Siapa yang menciptakan gunung? Allah yang menciptakannya. Terus syaitan bertanya, siapa yang menciptakan ini, menciptakan itu? Sampai akhirnya syaitan berkata, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini mulai masuk apa? Syubhatnya syaitan ini. Ya. Bagaimana cara menghadapinya? Ini obat Nabi SAW. Obat Nabi SAW. Kalau obatnya orang filsafat dalam hal ini, itu menghancurkan. Kalau orang filsafat ada jawabannya ya, kita jawab secara akal. Syaitan itu secara logika. Kamu kalau bertanya seperti itu, saya akan bertanya lagi. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nanti akan bertanya lagi. Itu pertanyaan seperti itu menunjukkan batilnya pertanyaan kamu. Itu urusannya orang filsafat. Jelas ya? Dan itu tidak dibahasakan seperti itu oleh Nabi. Karena itu banyak dari urusan orang-orang ini itu tidak diperlukan. Nabi hanya berkata kepadanya, siapa yang mendapati hal itu, sudah tahu itu kan perbuatan syaitan. Masa dilayani lagi syaitan dalam hal itu? Iya. Ya kata Nabi, siapa yang mendapati hal itu pada dirinya, falyantahi. Ini obat yang pertama. Hendaknya dia berhenti. Waliyasta'id billah. Kemudian yang kedua, dia berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, waliyaqul amantu billah. Hendaknya dia berkata, saya beriman kepada Allah. Sudah selesai. Tidak usah dia peduli lagi. Berhenti. Jangan dia pikir lagi. Dia berlindung kepada Allah dari syaitan. Sebab itu perbuatannya syaitan. Ya. Sebab kalau orang yang berakal sehat, tidak mungkin dia akan bertanya seperti itu. Kalau dia akalnya sehat, fitrahnya lurus, tidak mungkin dia akan bertanya seperti itu. Jelas ya? Baik. Maka ada hal-hal, kadang di dalam mengobatinya, seorang tidak perlu memikirkannya. Dia harus berhenti, menjauhkan dirinya dari hal itu. Tapi dia selalu mohon kepada Allah. Keimanan, kelurusan akidah. Kalau dia misalnya dimasuki oleh riya, dia mohon kepada Allah, Allahumma rzuqnil ikhlas. Ya Allah berilah kepada aku rezeki keikhlasan. Fil qawli wal amal. Fil qawli wal amal, dalam ucapan dan amalan. Allahumma adhib anir riya. Ya Allah jauhkanlah, hilangkanlah dariku riya. Atau kalimat yang semisal dengannya. Yang menunjukkan keseriusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kesungguhannya memohon keikhlasan dan berlindung daripada perbuatan riya.
Ya wallahu ta'ala alam. Baik, itu mungkin yang saya bisa bantu untuk dua pertanyaan tadi. Wallahu ta'ala alam.